Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmadina Putri dengan NIM 2537628, Prodi S1 Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membacakan PPT saya. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Biologi Lingkungan. Baiklah, langsung saja saya bacakan PPT saya yang berjudul Pengelolaan Limbah Organik Berbasis Biologi Lingkungan sebagai Upaya Konservasi Ekosistem Kampus. Yang pertama ada pendahuluan. Lingkungan kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai suatu ekosistem buatan yang di dalamnya terjadi interaksi komponen antara komponen biotik dan abiotik. Aktivitas akademik dan non-akademik yang berlangsung setiap hari menghasilkan berbagai jenis limbah, khususnya sampah organik. Dalam kajian biologi lingkungan, pengelolaan limbah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan kampus. Selanjutnya adalah latar belakang. Sampah organik mendominasi timbulan sampah kampus dan sering tidak dipilah dengan baik. Penumpukan sampah organik menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas tanah, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Padahal secara biologis sampah organik memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Permasalahan utama meliputi pengelolaan sampah organik yang masih belum optimal dan dampaknya terhadap ekosistem kampus. Proyek ini bertujuan mengurangi volume sampah organik, meningkatkan kualitas tanah, serta menerapkan prinsip biologi lingkungan dalam konservasi kampus. Selanjutnya ada konsep limbah organik dan peran organisme. Limbah organik adalah sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Limbah ini bersifat biodegradable dan berperan penting dalam siklus materi dan energi. Dalam biologi lingkungan, limbah organik tidak dipandang sebagai bahan buangan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan Actinomycetes berperan sebagai dekomposer yang memecah bahan organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Aktivitas mikroorganisme ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, oksigen, dan kelembapan. Selanjutnya ada pengomposan sebagai proses biologis. Pengomposan merupakan proses dekomposisi aerob yang terkontrol. Melalui pengomposan ini, bahan organik diubah menjadi kompos yang stabil, tidak berbau, dan kaya akan unsur hara. Proses ini mencerminkan interaksi biotik dan abiotik dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan pengomposan dan fase pengomposan. Yang pertama, faktor lingkungan pengomposan. Keberhasilan pengomposan dipengaruhi oleh suhu, pH, kelembapan, serta ketersediaan oksigen. Faktor-faktor ini menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme dan laju dekomposisi bahan organik. Yang kedua ada fase pengomposan. Proses pengomposan terdiri dari fase mesofilik, fase termofilik, dan fase pematangan. Pada fase mesofilik, mikroorganisme awal menguraikan bahan mudah terurai. Yang kedua, pada fase termofilik ditandai dengan peningkatan suhu yang berfungsi menekan patogen. Dan yang terakhir ada fase pematangan, yaitu menghasilkan humus yang stabil dan aman digunakan. Lalu selanjutnya ada metodologi proyek. Proyek ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif dan eksperimen sederhana. Kegiatan meliputi pemilihan sampah organik, pengomposan dengan metode aerob, serta pengamatan terhadap perubahan fisik dan biologis kompos. Lalu selanjutnya ada peran kompos terhadap tanah serta hubungan kompos dan vegetasi. Kompos meningkatkan struktur tanah, memperbaiki aerasi dan daya simpan air, serta meningkatkan populasi mikroorganisme tanah. Tanah yang sehat merupakan komponen penting dalam menjaga kestabilan ekosistem kampus. Tanah yang subur mendukung pertumbuhan vegetasi kampus secara optimal. Vegetasi berfungsi sebagai produsen utama dalam ekosistem dan menyediakan habitat bagi berbagai organisme, sehingga mendukung keanekaragaman hayati. Lalu selanjutnya konservasi keanekaragaman hayati kampus dan kampus sebagai ekosistem berkelanjutan. Pemanfaatan kompos mendukung pelestarian ruang terbuka hijau dan menjaga habitat mikroorganisme seperti serangga, burung, dan fauna kecil lainnya. Upaya ini berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati kampus
Melalui pengelolaan limbah organik berbasis biologi lingkungan, kampus dapat berfungsi sebagai ekosistem berkelanjutan dan laboratorium hidup untuk pembelajaran ekologi terapan. Selanjutnya ada nilai edukatif proyek serta dampak sosial dan lingkungan. Proyek ini memberikan pengalaman belajar langsung bagi mahasiswa tentang konsep ekologi, dekomposisi, siklus nutrien, dan tanggung jawab lingkungan. Kegiatan ini juga mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan, pengelolaan sampah organik, meningkatkan kebersihan kampus, kenyamanan lingkungan, serta kesadaran kolektivitas akademika dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Pengelolaan limbah organik melalui pengomposan merupakan solusi ekologis yang sangat efektif untuk mendukung konservasi ekosistem di lingkungan kampus. Pendekatan biologi lingkungan memungkinkan pemanfaatan limbah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada saran. Diperlukan dukungan kebijakan kampus, peningkatan fasilitas pengomposan, serta edukasi berkelanjutan kepada seluruh civitas akademika agar program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan ke depannya. Baik, sekian presentasi dari PPT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.